ta'ala anhu. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafah. Beliaulah utusan Allah kepada seluruh manusia. Bahkan disebutkan beliau bukan hanya sekedar kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Sehingga disebut mereka itu dapat predikat mukallaf karena irsalu taklif. Allah mengutus Rasulullah kepada jin dan manusia itu irsal, ya, taklif. Artinya mengutus untuk membawa emban dari amanat yang Allah berikan berupa perintah dan larangan. Beda sama malaikat. Nabi pun juga diutus kepada para malaikat, tapi namanya irsalu tasyrif. Artinya tasyrif, memberikan kemuliaan tambah setelah dibangkitkan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi malaikat semakin mulia dengan sebab diutus Rasulullah kepada mereka, jin dan manusia. Makanya mereka namanya mukallaf. Ya, mereka itu diwajibkan sholat, diwajibkan puasa. Nah, dari sinilah ada beberapa permasalahan dalam masalah fikih yang berselisih paham para fuqaha. Di antaranya apa? Di antaranya nikah. Ya, ini ada orang udah jomblo nih, udah nggak mau nikah sama manusia lagi, udah. Maunya nikahnya apa? Nah, itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Juga di antaranya memandikan mayit. Juga begitu. Jin memandikan si mayit. Nah, itu gimana hukumnya? Juga ada khilaf. Iya, maksudnya mandiin bentuknya bentuk kayak manusia, bukan bentuk jin, nggak bisa dia ngangkat-ngangkat. Ya, dimandiin dengan bentuk manusia. Nah, itu pun ada khilaf di antara ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tuh, ya. Sehingga Nabi SAW beliau menyatakan dalam hadis sahihnya, menyatakan fudiltu al anbiya bisit. Aku diberikan keutamaan Allah kepada para nabi itu dengan 6 perkara. Pertama, uqtitu jawami al kalim. Allah anugerahkan kepadaku jawami kalim. Kalimatnya kalau bicara padat, ringkas, padat. Nggak demen banyak-banyak ngomong beliau. Udah, sekedar aja bicara tapi padat maknanya. Tuh yang Allah berikan, tidak diberikan para anbiya yang lain. Sedikit ucapan tapi penjabaran dari arti itu luasnya luar biasa. Yang kedua, nusirtu birru'bi. Kerap kali aku jihad, kerap kali aku di medan pertempuran selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Itu dia. Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim. Nah, harta rampasan perang itu dihalalkan buat aku. Kalau para nabi terdahulu, kalau mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka wajib mengumpulkan di satu lapangan, maka mereka nunggu sampai petir menyambar dan menghancurkan itu harta rampasan perang. Tapi kalau nabi enggak. Apapun yang didapatkan itu udah halal hukumnya. Uangkah, harta, kambing, hewan ternak. Sehingga nabilah ketika beliau banyak harta rampasan perang, kalau ada yang utang dari orang Islam, beliau yang langsung lunasin. Beliau yang langsung lunasin. Lalu yang keempat, wajuilat liyal ardu tahuran masjidah. Untuk Nabi dan umatnya, dimanapun mereka berada, ketika datangnya waktu sholat, tanah itu bisa menjadi tempat sujud dan bisa menjadi ibadah. Tanah, seluruh tanah dimanapun ada. Tapi kalau umat terdahulu harus punya tempat ibadah sendiri. Kita mau ke Bandung, waktu masuk sholat balik dulu ke sini. Ya, masyaqqah. Itulah Allah tarik tuh. Allah tarik kesulitan yang tidak diberikan oleh umat Nabi, tapi diberikan oleh umat-umat terdahulu. Lalu yang kelima disebut
ursiltu ilan nasi kafah. Ini dia, aku diutus manusia secara keseluruhan, bukan dari bangsa Arab saja, bukan dari kaumku saja, siapapun mereka yang mana mendapatkan Nabi dan pula mendapatkan para sahabat dan selanjutnya, mereka itu pun juga menjadi umatnya Rasulullah. Mereka punya hak yang sama dalam kedudukan di dalam Islam. Bahkan ada kaum yang menyatakan bahwa Nabi hanya membataskan dakwanya kepada bangsa Arab, tuh kaum Isawiyah. Itu nggak sah Islamnya. Kaum Isawiyah yang menyatakan bahwa Nabi ini hanya diutus oleh bangsa Arab. Nggak boleh. Sebagaimana kita nggak boleh membataskan Islam kepada Nusantara doang. Pakai Islam Nusantara nggak boleh juga, harus umum semuanya, universal, baik bangsa Arab, baik bangsa Ajam. Sayyidul Arabi wal Ajami, itu julukan Rasulullah, pemimpin bangsa Arab dan pemimpin bangsa nggak ada perbedaan. Dan yang terakhir, wa khutima biyan nabiyun, akulah sebagai penutup dari para anbiya. Maka di sini katakan akhirul la nabiyya ba'dah, nggak ada nabi setelah beliau. Ya, tidak ada pun siapapun kedudukannya setelah Rasulullah, tidak ada satupun. Bahkan Nabi sendiri menyatakan, "Lau kana nabi ba'di, lakana Abu Bakar Siddiq, lakana Umar bin Khattab, lakana Utsman, lakana Ali." Tapi itu semuanya ternafikan. Ya, ternafikan lantaran Allah sudah menyatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Beliaulah penutup para nabi. Wa imamur rasul, pemimpin para rasul. Pemimpin para rasul. Padahal usianya usia yang paling muda. Karena Nabi paling muda usianya. Mau disamain sama Nabi Isa belum meninggal. Beliau hanya diangkat pada usia 33 tahun, tapi nanti riwayat menyatakan beliau akan diutus kembali dengan memakai risalah nabawiyah, risalah Rasulullah yang akan menghancurkan Dajjal dan para tentaranya. Tapi Nabi hanya usianya 64, ada riwayat 60, tapi beliau menjadi imam Rasul. Itu dia, pemimpin para Rasul, yang beliau dapat predikat ulul azmi dan menempati urutan pertama dalam ulul azmi. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallamallah wa rafa ba'dahum darajat. Ada di antara mereka para utusan yang kami utamakan di atas yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara, di antara mereka ada yang Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Siapa itu? Baginda Nabi besar. Subhanallah. Ulul azmi. Ulul azmi, ya. Ini Nabi. Paling utama dari Nabi adalah Rasul. Rasul paling utama adalah ulul azmi. Ulul azmi cuma ada 5. Dari 25 Nabi dan Rasul, hanya cuma 5 saja mereka yang mendapatkan predikat ulul. Sehingga ada nazam para ulama menyatakan Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fanuhun faisahum ulul azmi fa'lami. Pertama Rasulullah dapat predikat pertama. Jadi apa itu? Musibah yang Allah berikan kepada Rasulullah, padahal beliau Habibullah, kekasih Allah, tapi ujiannya tidak ada satupun yang bisa menaker atau bisa mencapai ujian yang mana dirasakan baginda Nabi besar Muhammad. Itu dia, Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Lihat, Rasulullah luar biasa ujian, padahal kekasih Allah. Laulahu ma khuliqatil aflaq, kalau tak karena Rasulullah, Allah nggak bakal ciptakan ini seluruh semuanya. Tapi ujiannya paling berat. Jadi semakin orang makomnya tinggi di sisi Allah, nah semakin pula benturannya, semakin pula cobaannya semakin kuat. Begitu. Semakin tinggi pohon, gimana itu anginnya? Kenceng. Bisa terbang kita. Tuh, hebatnya tuh Rasulullah. Tapi apa? Dengan sabarnya, dengan penyantunnya,
Sehingga Nabi menyatakan man sabar dhafir, siapa yang sabar bakal dia menang, sabar bakal menang. Imam Rasulullah yang pertama. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi yang keempat Nabi Nuh, dan yang kelima Nabi itu mereka predikatnya ulul azmi. Nah setelah itu kedudukan yang diambil setelah keutamaan mereka ulul azmi itu yaitu para malaikat, dan bukan malaikat sembarangan, ru'asa malaikat, para pemimpin para malaikat, diantaranya Jibril, Mikail, Azrail, Israfil, ya. Lalu mereka penjaga-penjaga yang Allah berikan keistimewaan seperti Malik, Ridwan. Lalu setelah itu sulaha hadhil ummah. Arti sulaha hadhil ummah yaitu mereka yang memang luar biasa dari ini umat pilihan. Di antaranya para sahabat. Dan sahabat gak semuanya juga. Yang lebih utama khulafar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Udah itu semua baru malaikat yang biasa. Maksudnya bukan mereka para gembong-gembong malaikat, bukan, yang biasanya malaikat. Nah dari situ para tabiin. Tabiin siapa? Mereka yang mengikuti para sahabat, tidak mendapati Rasulullah. Afdal tabiin siapa? Tabiin yang paling utama dari banyaknya tabiin, beliaulah orang yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani mendapatkan kemuliaan sampai beliau dapat predikat afdal tabiin. Kenapa? Hidupnya di zaman Rasul tapi nggak berjumpa Nabi, dan beliau Islam. Kenapa beliau nggak jumpa Nabi? Lantaran beliau sibuk ngerawat ibunya. Sibuk ngerawat ibu. Ada sebagian orang nggak ngerawat ibunya, perhatiin istrinya, sampai nggak perhatiin ibunya. Sampai Nabi menyatakan man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wa malaikatihi wan nasi ajmain la yuqbalallahu minhu sarfan wala adla. Siapa orang yang mengutamakan istrinya karena cantiknya, karena mudanya, di atas ibunya, karena tuanya, karena peotnya, gitu kan? Udah tua, udah peot, mau ngapain lagi? Udah nggak usah urusin, nih masih muda nih. Nah, yang utamakan istri di atas ibunya, maka laknat Allah atas orang tersebut, dan para malaikat melaknat dia, dan tidak akan diterima pekerjaan yang wajib atau pekerjaan yang sunnah. Ya abidil Islam, sampai sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo kita adzan dulu, lanjut kita kitabnya.